Perlu kita sadari juga bahwa kita bisa menikmati manisnya ajaran Islam seperti sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para alim ulama, wali songo yang telah menciarkan Islam di Nusantara. Mereka dengan bijaksana memasukkan nilai-nilai ajaran Islam melalui budaya masyarakat Indonesia dengan hikmah dan tanpa kekerasan. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ashkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan langkah ini, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia akan senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita di dunia ini, saudaraku, petunjuk dari Allah sangatlah penting sebagai pedoman untuk menuntun kita ke arah kehidupan yang teratur dan terarah. Dengan petunjuk dan tuntunan ini, kita akan memiliki rambu-rambu dalam menempuh kehidupan ini. Sekaligus apa yang kita lakukan nantinya akan senantiasa ada yang menjaga dan mengarahkannya. Saudaraku kaum muslimin, jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di tengah perubahan zaman yang sangat cepat dan di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, petunjuk Allah melalui Rasulullah harus kita pegang lebih kuat lagi. Saat ini kita bisa rasakan bersama, dunia sudah tak ada lagi batasan waktu dan tempat. Dunia seakan-akan sudah tidak ada batasan lagi. Dunia seakan-akan sudah ada dalam genggaman kita semua. Saudaraku sekalian, melalui berbagai macam penemuan dan inovasi alat-alat elektronik yang dari hari ke hari semakin canggih, apa yang sekarang sedang terjadi di ujung dunia bisa kita ketahui dalam hitungan jam, menit, bahkan detik. Konsekuensinya segala informasi baik itu positif dan negatif akan mudah didapat. Dan tentunya petunjuk dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui agama Islam sangat berguna dan bermanfaat untuk menghadapi perubahan dunia ini. Saudaraku sekalian, pepatah bijak mengatakan, dengan teknologi hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Dengan adanya agama yang kita pegang kuat, maka akan mengarahkan kita untuk mengetahui mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk saat bermuamalah di dunia ini. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, di era informasi tanpa batas seperti ini, memang kita perlu waspada, mawas diri dan berhati-hati terhadap berbagai macam informasi yang muncul di berbagai media, baik cetak maupun elektronik, khususnya media elektronik seperti internet. Internet ibarat dua sisi mata uang koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, internet sangat bermanfaat bagi kita untuk pemenuhan kebutuhan akan informasi. Namun, di sisi lain, dunia internet dapat membawa dan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jika diibaratkan lebih luas, internet itu seperti hutan belantara. Jika kita hendak masuk dan menyusuri isinya, kita harus menyiapkan diri dengan pengalaman dan bekal yang cukup agar tidak tersesat di dalamnya. Jamaah Jum'ah, kaum muslimin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, di internet, khususnya di media sosial, banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, tidak bertanggung jawab, provokatif, tendensius yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan motif dan misi kepentingan diri dan kelompoknya. Tentunya ini akan sangat berbahaya bila kita dengan mentah-mentah menerima dan meyakininya. Kita mesti harus lebih selektif dengan meneliti sumber berita atau dari mana dan dari siapa informasi tersebut berasal.
Apalagi keterkaitannya dengan pemahaman-pemahaman agama Islam yang berkembang sekarang ini melalui situs pencari data di internet seperti Google dan mesin pencari data sejenisnya. Banyak sekali kita temukan beragam informasi yang disebarkan dengan motif provokasi, menyerang dan menyalahkan yang lainnya. Tentunya jika tidak selektif, maka ini dapat menjerumuskan diri kita kepada pemahaman yang tidak benar dalam beragama. Terlebih jika kita hanya memahami agama berdasarkan penafsiran dan logika kita sendiri tanpa mencari guru sebagai sumber perbandingan dan penjelasan. Saudaraku sekalian, bagi mereka yang sudah memiliki dasar kuat dan dengan modal ilmu yang sudah dipelajari semenjak kecil, paham keagamaan dan aliran yang muncul di tengah-tengah masyarakat sekarang ini mungkin tidak begitu mengagetkan dan berpengaruh bagi mereka. Namun bagi yang tidak ada atau belum memiliki modal pengetahuan agama mendalam, atau mereka yang baru saja terbuka hatinya untuk belajar dan mendalami Islam, kondisi ini tentu sangat rawan sekali. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita haruslah waspada dan mawas diri serta selalu bertanya kepada para alim ulama tentang pengetahuan Islam dan berbagai macam aliran yang muncul di zaman sekarang ini. Jangan sampai kita belajar dan meyakini dasar-dasar Islam hanya dari proses pencarian lewat Google atau internet saja tanpa mengkaji terlebih dahulu dengan para alim ulama yang sudah jelas silsilah keilmuannya. Apalagi sekarang sudah mulai banyak generasi muda dan para pelajar yang dengan gampang menerima serta meyakini aliran-aliran baru yang dasarnya belum mereka pahami. Mereka gampang terbawa pemahaman baru dengan mencari dasar hanya melalui internet saja. Apa yang telah diberikan oleh orang tua dan guru ngajinya selama ini hilang begitu saja, berganti dengan pemahaman-pemahaman yang dapat membuat mereka dengan mudahnya menyalahkan orang lain serta menganggap pemahaman mereka lah yang paling benar. Saudaraku sekalian, sifat toleransi, saling menghargai dan menghormati yang merupakan ciri khas budaya Indonesia sejak zaman dulu sudah mulai hilang, berganti dengan keangkuhan, ekstrim, eksklusif dan tertutup serta mulai tidak menghargai budaya ketimuran. Hal ini tentu sangat berbahaya karena dengan sedikit saja doktrin dan polesan pemahaman ekstrim, maka dengan mudah mereka bisa mengikuti pemahaman keras seperti terorisme dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sehingga penting bagi kita untuk menjaga diri dan juga keluarga kita dari berbagai macam pemahaman dan aliran-aliran baru yang banyak muncul sekarang ini. Modali diri kita dan keluarga kita dengan pemahaman Islam yang baik sehingga mudah-mudahan semua terhindar dari siksa api neraka. Kaum muslimin, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yakni agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, semua manusia, dengan berbagai macam latar belakang, budaya, bahasa, warna kulit, dan adat istiadat. Oleh karena itu, dalam kehidupan umatnya, Islam sangat menjunjung tinggi perbedaan budaya. Selama budaya kita tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, maka budaya tersebut hendaklah tetap dijaga untuk mencirikan keberagaman manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Saudaraku, sebagai bangsa yang berbudaya dan memiliki sejarah, kita haruslah sadar dengan melihat fakta bahwa kita saat ini hidup di Indonesia, sebuah negara yang masyarakatnya memiliki kultur budaya yang berbeda-beda.
Perlu kita sadari juga bahwa kita bisa menikmati manisnya ajaran Islam seperti sekarang ini merupakan buah dari perjuangan para alim ulama, wali songo yang telah menciarkan Islam di Nusantara. Mereka dengan bijaksana memasukkan nilai-nilai ajaran Islam melalui budaya masyarakat Indonesia dengan hikmah dan tanpa kekerasan. Saudaraku, para wali benar-benar bijaksana dan mampu berdakwah dengan kearifan serta memegang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadi." Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapatkan petunjuk. Kaum muslimin sekalian, oleh sebab itu marilah kita sebagai umat Islam Indonesia senantiasa menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Sekali lagi, menjadi orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hanya tinggal di Indonesia. Yang artinya, mari kita memegang teguh agama Islam dengan tidak meninggalkan kearifan budaya Indonesia yang kita miliki. Jangan sampai kita mengaku orang Islam namun menafikan budaya Indonesia sendiri dengan memaksakan budaya-budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Mari pegang prinsip dan kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidis aslah, yaitu mempertahankan kebiasaan baik yang telah ada selama ini dan mengambil hal-hal yang baru dan baik yang berkembang. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan prinsip ini mudah-mudahan kita akan dapat mewujudkan dengan sungguh-sungguh konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat untuk seluruh manusia dan semesta alam. Dengan prinsip ini juga kita berharap keislaman kita semakin kuat dengan tidak menghilangkan budaya luhur di tengah cepatnya perubahan zaman. Amin ya mujibas sailin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min aminal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan. الغني الذي لم تزل سحائب وجوده تسخ الخيرات كل وقت وأوان العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران أحمده حمدا يفوق العد والحسبان وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والجود والوفاء والإحسان أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita semua ibadah dan inayah sehingga bisa terus aktif dalam menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima olehnya. Amin. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang, dengan sikap sopan dan santun. Saudaraku sekalian, selanjutnya khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri
keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk selalu memaksimalkan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah, ketaatan, kebaikan, memantapkan keyakinan kepada Allah dan pasrah diri kepadanya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk kita bawa menuju akhirat selain ketakwaan. Allah saat ini mumpung kita masih berada di dalam salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yang dikenal dengan bulan haram, yaitu bulan Rajab, maka mari bagi kita semua untuk memaksimalkan ibadah di bulan ini dan tidak menyia-nyiakannya, khususnya di bulan yang sangat mulia ini. Sebab konsep manusia perspektif Islam semata-mata untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Al-Quran surat Az-Zariyat. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, kita semua diciptakan oleh Allah agar beribadah kepadanya. Semua itu tidak lain selain bentuk rahmat dan kasih sayang dari Allah kepada manusia agar bisa mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukannya, sehingga mendapatkan tempat yang mulia di akhirat, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sesungguhnya beribadah kepada Allah tidak membutuhkan waktu secara khusus, baik bulan Rajab maupun bulan yang lainnya. Siapa saja yang beribadah maka ia akan mendapatkan pahala darinya. Hanya saja ibadah yang dilakukan pada bulan Rajab akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi ketika khutbah Jumat di bulan Rajab. Dalam khutbahnya beliau bersabda, "Ayuhan nas, innahu qad azallakum syahrun azim, syahrul Rajab, syahrullah. Tudha'afu fihi al-hasanat wa tustajabu fihi ad-da'awat wa yufarraju 'anil kurubat. La yuraddu fihi lil mu'minina da'watun, faman iktasaba bi fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan wa mudha'afatan. Wallahu yudha'ifu liman yasha." Saudaraku, yang artinya kurang lebih, wahai manusia, sungguh telah menaungi kepada kalian semua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab yang merupakan bulan Allah. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan di dalamnya, dan doa-doa akan diterima, kegelisahan akan dihilangkan, doa-doa orang mukmin tidak ditolak. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya, maka akan dilipat gandakan menjadi berlipat ganda, dan Allah bisa melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Saudaraku sekalian, amaliyah ibadah dan kebaikan yang bisa kita lakukan dengan maksimal pada bulan ini sangat banyak macamnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabyinul Ajbi Bima Waroda fi Syahr Rajab, halaman 20, diantaranya puasa, bersedekah, silaturahim, memberi makan orang yang lapar, menjenguk orang sakit, menyenangkan anak yatim, dan semua ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bulan Rajab memiliki nilai kemuliaan melebihi bulan-bulan yang lainnya. Hal ini karena Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan atau menyandingkan bulan ini pada dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahru ummati." Bulan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Al-Hadis riwayat Ad-Dailami. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis tersebut, Sayyid Murtadha Az-Zabidi Al-Husaini dalam kitab Ithafus Sadah Al-Sadatul Muttaqin bisyarhi Ihya Ulumuddin juz 3 halaman 419 mengatakan bahwa adanya hadis ini tidak lain kecuali karena terdapat kemuliaan dan anugerah yang sangat luar biasa di dalamnya. Oleh karena itu, sebaiknya bagi umat Islam untuk memaksimalkan ibadah pada bulan ini. Salah satu anugerah dan kemuliaan itu adalah diampuninya dosa-dosa oleh Allah. Siapa saja yang berdoa dan meminta ampunan kepadanya pada bulan Rajab akan mendapatkan 3 keuntungan, yaitu ampunan atas segala dosa yang telah berlalu. Allah akan menjaga sisa-sisa umurnya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak akan merasakan dahaga di hari kiamat, tepatnya di saat sidang akbar, yaitu yaumil hisab. Demikianlah khutbah Jumat
perihal memaksimalkan ibadah di bulan Rajab. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meningkatkan ibadah, kebajikan, ketakwaan, keimanan, dan menjauhi segala hal yang dilarang. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas shalah was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi afdalana bis-shalah wa ya'muruna bil 'amali shalihi wat ta'ah walladzi nastahdi fi kulli al-umuri wal mazlamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yusaddiqillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah pada hari yang cerah ini kita bersama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwalah kita dapat selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, perlahan namun pasti Rajab telah berada di ujung bulan, dan kalau diberikan umur panjang maka kita akan memasuki bulan baru, yakni Sya'ban dan Ramadan. Sebelum Rajab meninggalkan kita, ada pesan penting yang harus terus menjadi pegangan pada bulan Rajab, yakni agar terus menjaga kualitas dan kuantitas sholat dengan segala pirantinya. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, karena salah satu di antara tanda terpenting bagi ketakwaan kita adalah sholat. Apakah sudah rajin sholat sesuai yang diperintahkan? Apakah sudah melaksanakan sholat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan kita ketika mendirikan sholat fardu? Menurut sejarahnya, perintah sholat diterima oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan Isra Mi'raj, bahwa Nabi Muhammad naik menuju Sidratul Muntaha dan bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Rasulullah mendapatkan perintah baginya beserta seluruh umat yang mempercayai keterutusannya. Pewahyuannya yang secara langsung ini menjadikan sholat diyakini oleh para ulama sebagai sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di hari pembalasan. Jika seorang hamba baik sholatnya, maka tentu menjadi baik pula lah seluruh amal perbuatannya. Sebaliknya, jika sholat seorang hamba jelek, maka berarti buruk pula lah seluruh hidupnya. Kaum muslimin saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, tentu urusan baik dan buruk ibadah sholat seseorang kemudian bukan hanya ditentukan oleh rajin dan tidaknya pergi ke masjid, melainkan juga menghitung khusyuk ataukah tidaknya, ikhlas atau pamernya seorang hamba ketika sedang menghadap Sang Pencipta alam semesta ini setiap waktunya. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah,
Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya telah beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Quran surat Al-Mu'minun. Saudaraku, bukan hanya di akhirat Allah menjanjikan kebahagiaan bagi hambanya yang mendirikan sholat dengan segenap jiwa dan raga. Semenjak di dunia pun Allah telah memberi kabar gembira kepada umat Islam. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-Quran surat Al-A'raf. Saudaraku sekalian, meskipun ketakwaan tidak dapat hanya diukur dari sisi lahiriah berupa sholat saja, namun sholat jelas-jelas merupakan pintu masuk bagi setiap muslim untuk memulai pengabdian kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat merupakan sebesar-besarnya tanda iman dan seagung-agungnya syiar agama. Sholat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa sholat merupakan simpul terpenting dalam tatanan Islam, baik bagi setiap individu maupun masyarakat, dalam skala yang terkecil hingga level bangsa. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, sebegitu pentingnya maka layaklah Allah mewahyukan langsung kepada Rasulullah tanpa melalui perantara. Sholat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah yang lain. Ada banyak kutipan ayat Al-Quran mengenai keutamaan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kamu tidak meminta rezeki, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Al-Quran surat Toha. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, sholat sangat bermanfaat bagi kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun kemasyarakatan. Dalam hal ini Allah menjanjikan bahwa sholat dapat menjauhkan manusia dari perbuatan yang tidak manusiawi. Firman Allah sebagai berikut, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Ankabut. Saudaraku sekalian jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan peringatan dari Allah bahwa sholat merupakan elemen terpenting dalam pembentukan pribadi muslim, termasuk dalam pembentukan karakter bangsa. Jika saja seluruh penduduk bangsa rajin melaksanakan sholat dengan semestinya, tentu Allah akan mencurahkan karunia-Nya kepada kita semua. Bukan besar kecil atau indah dan gemerlapnya sebuah masjid yang menjadi tolak ukur religiusitas sebuah masyarakat, melainkan banyak atau sedikitnya jamaah yang mendirikan sholat ketika waktu-waktu azan dikumandangkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena sholat sebagai sebuah keharusan bagi setiap individu muslim merupakan salah satu pertanda paling mudah dijadikan standar untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang senantiasa hatinya terikat dengan batas-batas waktu sholat, meskipun memang sholat tidak secara mutlak menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Setidaknya sholat dapat memberikan sebuah perenungan intensif dan kontinu kepada setiap pribadi muslim dalam keseharian. Ketika seorang muslim sedang berada dalam posisi yang mengakibatkan ia memiliki kecenderungan atau peluang lebih besar untuk berbuat dosa, maka ia akan dapat mengingat sholatnya. Buat apakah rajin-rajin sholat jika masih selalu menjalankan kebiasaan buruk?
Tentu saja dalam hal ini sholat adalah sebuah sarana spiritual yang cukup penting untuk meredam kekejian atau kemungkaran yang akan dijalaninya. Sholat dapat berfungsi sebagai kontrol diri setiap saat bagi setiap perilaku individu muslim. Maka demikian pun sholat dapat berfungsi sebagai kontrol sosiologi masyarakat. Kaum muslimin, jika sebuah komunitas masyarakat memiliki masjid yang selalu penuh oleh jamaah di setiap waktu-waktu sholat, tentu ini mencerminkan kondisi lingkungan yang religius. Biasanya secara otomatis kegiatan-kegiatan massal yang berbau kemungkaran akan berkurang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lingkungan masyarakat yang masjidnya hanya penuh ketika hari raya saja. Dari sini sholat dapat kita jadikan sebuah pola dalam memperjuangkan peningkatan moral masyarakat. Memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah merupakan program yang efektif untuk meredam gejolak negatif masyarakat. Jika kita mampu memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, kedamaian dan lingkungan kondusif pasti terkondisikan dengan sendirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka marilah kita bersama meningkatkan ketakwaan dan membangun masyarakat yang islami dan bermoral mulia, berakhlakul karimah dan berkerukunan serta berkesatuan melalui penggalakan sholat berjamaah di masjid, musola maupun di kantor dan dimanapun tempat yang selayaknya kita mengagungkan asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama kita tegakkan agama Allah agar meraih keselamatan dan kesejahteraan di sepanjang usia umat manusia. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga disembuhkan, yang berselisih semoga Allah berikan kedamaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعث الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mengawali khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, bulan Rajab telah pergi meninggalkan kita semua. Hitungan tahun Hijriah telah membawa kita memasuki bulan Sya'ban. Bagaimana tuntunan Rasulullah SAW dalam bulan Sya'ban? Apa saja keutamaan bulan Sya'ban? Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terjadi pada bulan Sya'ban? Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah SAW istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Yang maknanya, tidaklah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Al-hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, Rasulullah SAW juga menjelaskan kepada kita mengapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Seperti disampaikan oleh sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu,
Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasi anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a 'amali wa ana sha'imun. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, Usamah bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Nabi bersabda, Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia yang jatuh antara Rajab dan Ramadan. Sya'ban juga bulan diangkatnya amal perbuatan secara umum ke suatu tempat di langit yang dimuliakan oleh Allah, sang Khalik pemilik alam semesta. Dan aku senang jika amal perbuatanku diangkat sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Al-Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan Al-Baihaqi. Saudaraku sekalian, terkadang Rasulullah SAW berpuasa Sya'ban lalu menyambungnya dengan Ramadan, seperti disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana ahabbas syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'bana summa yasilahu bi Ramadan. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Yang maknanya bulan yang paling disenangi Rasulullah untuk berpuasa sunnah di dalamnya adalah Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Al-Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Saudaraku sekalian, bahkan Rasulullah SAW terkadang berpuasa Sya'ban sebulan penuh, dan terkadang beliau berpuasa di sebagian besar bulan Sya'ban, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Al-Muslim. Para ulama salaf juga memberikan keteladanan kepada kita bahwa jika bulan Sya'ban telah tiba, mereka banyak membaca Al-Quran serta menunaikan zakat mal untuk membantu orang-orang mempersiapkan bekal memasuki bulan Ramadan. Mereka juga meninggalkan berbagai kesibukan duniawi dan beralih untuk bersiap-siap menyambut bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban mereka memperbanyak puasa, zikir dan sholat malam. Mereka menamakan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra. Saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang berlimpah barokah dan bergelimang kebaikan, yaitu malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Abu Dawud. Jika tiba malam nisfu Sya'ban, maka sholatlah sunnah pada malam harinya, malam 15, dan berpuasalah sunnah pada siang harinya, yaitu hari ke-15. Yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kana lailatan nisfi min Sya'ban, nada munadin hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah. Rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Yang maknanya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Saudaraku sekalian, meskipun hadis ini berstatus doif, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa hadis doif boleh diamalkan pada anjuran melakukan keutamaan amal perbuatan, dan hadis itu masuk dalam keumuman dalil syarak yang dapat dipedomani. Apalagi Imam Ibnu Hibban menyatakan kesahihan sebagian hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, di antara hadis yang beliau nilai sahih adalah yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab,
dan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa penting dalam lintas sejarah yang terjadi. Di antaranya adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah turun perintah tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Yang kedua, pada Sya'ban tahun ke-6 Hijriah terjadi perang Bani Mustalik. Pada Sya'ban tahun 333 Hijriah Imam Abu Mansur Al-Maturidi wafat. Pada Sya'ban tahun 324 Hijriah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari beliau wafat. Saudaraku sekalian, kedua imam tersebut sangat berjasa dalam memperjuangkan dan membela akidah Islam, akidah yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Keduanya tidaklah membawa akidah baru. Ibarat seorang petani yang beliau berdua lakukan adalah merawat tanaman, menyirami dan memupuknya, serta memagari sekelilingnya untuk menjaganya dari siapapun atau apapun yang berpotensi merusaknya. Keduanya tidak menanam benih sebab benih sudah ada. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dikarenakan jasa-jasa keduanya, golongan akidah, golongan Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dinisbatkan kepada keduanya. Jika disebut Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah para penganut mazhab Asy'ari dan Maturidi dalam bidang akidah. Asy'ariyah dan Maturidiyah maksudnya. Saudaraku sekalian, demikianlah khutbah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ashkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di majelis Jumat hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku sekalian, marilah kita merenungkan tentang betapa pentingnya memiliki ketakwaan sebagai seorang muslim. Takwa merupakan landasan yang menjadi kunci keselamatan di dunia dan akhirat, dan harus kita pertahankan sampai kita berpisah dengan kehidupan di dunia. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Saudaraku sekalian, ketakwaan juga adalah cara untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa mendorong kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Ketakwaan mengajarkan kita untuk selalu berusaha menjadi pribadi yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama, sehingga kita perlu mengembangkan ketakwaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Ketakwaan memotivasi kita untuk berperilaku baik dan memperlakukan orang lain dengan adil dan baik, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, mari kita perkuat ketakwaan kepada Allah agar kita
senantiasa berada di jalan yang benar dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan khutbah ini khatib akan menyampaikan materi khutbah yang berjudul Marhaban Sya'ban, pintu gerbang bulan Ramadan. Tema tentang ini penting untuk disampaikan, mengingat saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8 dalam kalender Hijriyah. Bulan ini diapit oleh 2 bulan mulia, yakni Rajab dan Ramadan, dan seolah menjadi paket yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dengan banyaknya doa dipanjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana, yang artinya ya Allah anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Kaum muslimin sekalian, hadirnya bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan seolah menjadikan bulan ini sebuah pintu gerbang yang mengingatkan kita untuk menyiapkan diri dan membawa bekal persiapan yang cukup untuk menghadapi dan memasuki suasana serta kondisi baru agar tidak kaget memasuki bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh dan untuk melakukan latihan-latihan di bulan Sya'ban berupa peningkatan kuantitas berpuasa. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Rawahul Bukhari. Saya tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa dalam satu bulan selain bulan Sya'ban. Al-hadis riwayat Bukhari. Latihan ini penting saudaraku, karena pada bulan Ramadan nanti kita umat Islam akan menjalankan kewajiban yang menjadi salah satu rukun Islam, yakni berpuasa selama 1 bulan penuh. Dengan memulai latihan puasa di bulan ini, maka saatnya nanti menjalankan puasa di bulan Ramadan, tubuh kita akan sudah terbiasa dengan perubahan pola makan seperti di bulan-bulan lainnya. Saudaraku sekalian, selain manfaat secara jasmani, keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban juga sudah diingatkan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Nabi menyebut bahwa bulan ini amal ibadah manusia akan diangkat oleh Allah, sehingga Nabi ingin saat amal itu diangkat, beliau masih dalam keadaan berpuasa. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Dzalika syahrun yaghfurun nas an baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa'uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'imun, yang artinya itulah bulan yang manusia lalai darinya, bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bukan hanya ibadah puasa. Pada bulan ini kita juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah-ibadah lain seperti membaca Al-Quran, sholat, berzikir, dan membaca sholawat. Terkait membaca sholawat, memang bulan ini merupakan bulan yang spesial untuk Nabi dan dianjurkan banyak membaca sholawat padanya. Pasalnya pada bulan inilah diturunkan sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Bukan hanya kita saja sebagai manusia biasa, Allah dan malaikatnya pun dalam ayat ini disebutkan ikut bersolawat kepada Nabi. Ayat ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang sudah sangat masyhur, yakni ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Turunnya ayat ini di bulan Sya'ban menjadi tanda bahwa Rasulullah menjadikan bulan ini spesial baginya. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu, Rasulullah menyebut bulan Sya'ban ini adalah bulan miliknya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Yang artinya Rajab adalah bulan Allah dan Sya'ban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku. Saudaraku sekalian, di bulan Sya'ban
ini, mari kita gapai kualitas dan kuantitas ibadah dengan mempersiapkan jasmani dan rohani kita. Mari kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa di masa lalu melalui istighfar, astagfirullah, serta mengungkapkan rasa syukur karena masih diberi umur panjang, bisa bertemu bulan Sya'ban dengan ungkapan alhamdulillah, sekaligus mempersiapkan diri memasuki gerbang masa depan dengan ucapan bismillah. Mari kita sirami tanaman amal kita di bulan Sya'ban yang telah kita semai sebelumnya di bulan Rajab, sehingga pada bulan Ramadan nanti kita akan dapat memanennya dengan baik. Saudaraku sekalian, semoga kita dapat meraih keutamaan di bulan Sya'ban yang dalam kitab Durratun Nasihin diwakili oleh huruf-huruf yang ada dalam kata Sya'ban. Yang pertama adalah Shin, berarti as-syafa'ah was-syarafah, pertolongan dan kemuliaan. Yang kedua Ain, yang berarti al-izzah wal karamah, kemuliaan dan kehormatan. Yang ketiga Ba, berarti al-bir, kebajikan. Yang keempat Alif, berarti al-ulfah, kecondongan atau kasih sayang. Dan kelima Nun, yang berarti an-nur, cahaya atau menerangi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Sya'ban juga mempunyai makna jalan setapak menuju puncak, yang artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan Allah untuk menapaki dan menjelajahi keimanan sebagai persiapan menghadapi puncak bulan Ramadan. Meniti jalan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana mendaki gunung butuh latihan dan persiapan yang matang, begitu pula meniti puncak di bulan Sya'ban tentunya butuh kesungguhan hati dan niat yang suci serta siap bersusah payah. Kepayahan itu akan lebih terasa ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, namun kepayahan itu akan dibalas dengan pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, bulan ini dinamakan Sya'ban karena berhamburan kebajikan di dalamnya. Barang siapa berpuasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahannya, dan 3 hari di akhirnya, maka Allah menulis untuk orang itu pahala 70 orang Nabi. Dan seperti ibadah 70 tahun. Dan jikalau orang itu meninggal pada tahun ini, maka akan diberikan predikat mati syahid. Setiap orang beriman sepatutnya membersihkan dan mensucikan diri dari sifat-sifat tercela serta menyiapkan mental agar dapat menghadapi dan memasuki bulan Ramadan dengan tenang dan khusyuk. Setiap orang beriman hendaknya mempersiapkan lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan, sebagaimana petani menyiapkan air dalam menghadapi musim kering. Saudaraku sekalian, istighfar dan taubat di bulan Sya'ban akan menjaga dan memelihara ibadah di bulan Rajab, merawat dan menyuburkan iman di bulan Sya'ban, serta memberi semangat ibadah di bulan Ramadan. Diharapkan dengan persiapan ini kita akan meraih kemuliaan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang agung nantinya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penghujung khutbah ini, marilah di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini kita mendaki bersama dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta pengampunannya, sehingga kita akan sampai di puncak nanti sebagai hamba yang siap menjalankan kewajibannya di depan Sang Khalik. Dan semoga Allah senantiasa mengabulkan harapan-harapan kita dan kita bisa terus menjalankan misi utama kita di dunia, yakni beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan pertolongan dan perlindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan. الغني الذي لم تزل سحائب جوده تصح الخيرات كل وقت وأوان. العليم الذي لا يخفى عليه خواتر الجنان. الحي القيوم الذي لا تغيض نفقاته بمر الدهور والأزمان. الكريم الذي تأذن بالمزيد لذوي الشكران. أحمده حمدا يفوق العد والحسبان
وأشكره شكرا ننال به منه مواهب الرضوان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دائم الملك والسلطان ومبرز كل من سواه من العدم إلى الوجدان عالم الظاهر ومن طوى عليه الجنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى تضح واستبان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه آل الصدق والإحسان. أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua hidayah dan inayah untuk terus istiqamah dalam melaksanakan sholat Jumat ini. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan segala waktunya hanya untuk menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Semoga kita bersamanya kelak di hari kiamat. Amin. Saudaraku sekalian, khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri, keluarga dan semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah dan kebajikan serta menjauhi semua larangan lainnya, sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun sebagai tanda, salah satu tanda kekuasaannya. Tentu dalam setiap bulannya terdapat keistimewaan dan rahasia yang tersirat di dalamnya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang terus berupaya untuk memaksimalkan ibadah dan kebaikan, khususnya di bulan-bulan yang dianggap mulia dalam Islam. Saudaraku sekalian, saat ini kita telah memasuki salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang sangat agung. Di dalamnya banyak rahasia dan keistimewaan yang Allah khususkan hanya pada bulan ini. Oleh karena itu Rasulullah menegaskan bahwa di balik hikmah bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban adalah karena terdapat kebaikan yang sangat banyak. Saudaraku sekalian, dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innama sumya Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihi khairatun katsirun lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah." Dinamakan bulan Sya'ban karena di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak, kebaikan bagi orang yang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Al-hadis riwayat Anas bin Malik. Saudaraku sekalian, Rasulullah sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam selalu menjalani bulan ini dengan berpuasa. Bahkan jumlah puasa yang dilakukannya melebihi bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan. Ternyata ketika ditanya oleh para sahabat perihal semua itu, beliau menjawab bahwa bulan ini merupakan bulan diangkatnya semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaimun. Ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Tuhan alam semesta alam. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Saudaraku sekalian, selain itu terdapat banyak kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada bulan Sya'ban. Salah satunya adalah peristiwa perubahan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Allah kembalikan lagi seperti semula, yaitu menghadap Masjidil Haram Makkah. Berkaitan dengan hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha
fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hikmah dari peristiwa ini adalah Allah hendak mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman pada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan orang-orang yang mengingkar kepadanya. Berkaitan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Saudaraku jamaah Jum'ah kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, dalam peristiwa perubahan arah kiblat, umat Islam benar-benar diuji keimanannya oleh Allah. Tidak sedikit dari mereka yang ingkar dan keluar dari ajaran Islam, dan tidak sedikit pula yang keimanannya justru semakin kuat dan mantap pada ajaran yang dibawa oleh Nabi. Oleh karenanya saat ini menjadi momen yang sangat tepat untuk kembali menguatkan keyakinan dan keimanan hanya kepada Allah semata. Selain itu, bulan ini juga dikenal dengan bulan sholawat kepada Nabi Muhammad. Umat Islam sangat dianjurkan untuk terus memperbanyak membaca sholawat kepadanya. Hal ini karena seiring dengan turunnya firman Allah yang berupa perintah untuk membaca sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhirnya semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan bulan Sya'ban, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan bulan mulia ini. Sekali lagi khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seorang bisa selamat di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yaumil karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas sholati was shadaqah wa tilawatil Qur'an wa jam'i ta'ah wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'il fi kitabihil Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan larangannya. Saudaraku sekalian, tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban. Tahun ini, tahun 1444 Hijriah ini, malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Selasa malam Rabu 8 Maret yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhirat. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Rawahu Ibnu Majah fi Sunani wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang maknanya, saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Al-Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yakni bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadin, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'utiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Yang maknanya, wahai saudaraku sekalian, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Al-Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Saudaraku sekalian, oleh karena itulah Imam Syafi'i menegaskan dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban. Artinya, wahai saudaraku sekalian, telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, wal hasil anna li hadhihi lailati fadlan an wa annahu yaqa'u fiha maghfiratun makhsusatun wa istijabatun makhsusatun wa min thamma qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu inna ad-du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, wahai saudaraku sekalian, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, di hari ke-15 Sya'ban,
dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban, karena telah diriwayatkan dalam hadis sahih, yattali'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Saudaraku sekalian, maknanya Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seseorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Al-hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabarani dan Al-Baihaqi. Makna hadis ini, saudaraku sekalian, bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka, dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya sebelum mereka bertaubat. Demikian pula musyahin, yakni seorang muslim yang ada bermusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim lainnya, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Ma'khul Luqman bin Amir dan lainnya, selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari mereka lah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintahkan untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang dilakukannya. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله
innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yazkurkum. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zamana wa faddala ba'dahu 'ala ba'din fakhassa ba'da syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadaila yu'azzamu fiha al ajru wal hasanat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i biqaulihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita semua senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah agar hidup kita ini bahagia di dunia juga bahagia di akhirat kelak. Dan semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari berbagai macam godaan duniawi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, Sya'ban secara bahasa berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan di atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan kiasan bahwa bulan ke-8 dalam kalender Hijriah tersebut merupakan momen tepat untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, mempersiapkan diri menyambut bulan paling mulia yakni Ramadan. Posisi bulan Sya'ban yang terletak di antara Rajab dan Ramadan seringkali kurang mendapat perhatian lebih dibanding 2 bulan mulia yang menghimpitnya itu. Pada Rajab, keutamaan-keutamaan seputar puasa dan amalan lainnya kerap kita dengarkan. Di bulan Rajab pula mengenang peristiwa dahsyat yang dialami Rasulullah Isra Mi'raj. Bulan Ramadan lebih hebat lagi, orang-orang seakan-akan menjadi manusia baru, berburu fadilah dan pahala berlipat di bulan suci ini. Tidak demikian dengan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, Nabi menyebutkan Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan oleh umat manusia. Dilupakan bukan berarti terhina. Ia diabaikan manusia karena manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan bulan Sya'ban. Bukan akibat bulan Sya'ban itu sendiri tidak mulia. Sikap ini biasanya hanya terjadi di kalangan awam atau orang-orang yang secara rohani belum mendekat kepada Allah. Para salafus soleh memberi perhatian lebih pada bulan ini dengan beragam kegiatan ibadah. Saudaraku sekalian, bukti kemuliaan bulan Sya'ban bisa kita lihat dari sejumlah peristiwa penting bersejarah di dalamnya. Peristiwa-peristiwa ini bisa dipandang bukan semata sebagai fakta historis, tapi juga pertanda bahwa Allah memberikan perhatian spesial terhadap bulan ini. Yang pertama, pada bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Saudaraku sekalian, mayoritas ulama khususnya dari kalangan mufassir sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Secara bahasa, solawat berakar dari kata solat yang berarti doa. Dalam ayat tersebut ada 3 solawat. Solawat yang disampaikan Allah, solawat yang disampaikan malaikat, dan perintah solawat yang disampaikan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengutip pernyataan Imam Bukhari menjelaskan bahwa Allah bersolawat
bermakna dia memuji Nabi. Malaikat bersolawat berarti mereka sedang berdoa. Sementara manusia bersolawat selaras dengan pengertian mengharapkan berkah dan rahmat. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Ayat tersebut menjadi bukti kedudukan Rasulullah yang tinggi. Kemuliaan dan rahmat dilimpahkan langsung oleh Allah kepada beliau. Malaikat-malaikat suci terlibat dalam merapalkan doa-doa. Dan seluruh kaum beriman pun diperintahkan untuk mengucapkan sholawat kepadanya. Wajar sekali bila Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban. Di samping bergegas membersihkan diri atau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat, guna menyambut Ramadan dengan hati yang bersih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban merupakan saat diturunkannya kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidup, dimulai dari tahun kedua Hijriah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Saudaraku sekalian, puasa merupakan kegiatan penting guna meredam nafsu yang sering menuntut dimanjakan. Melalui puasa, manusia ditempa secara ruhani untuk menahan berbagai godaan duniawi. Bahkan untuk hal-hal yang dalam kondisi normal dihalalkan. Maksudnya dalam kondisi tidak berpuasa. Menahan diri dari hal-hal seperti makan, minum, berhubungan dengan istri menjadi sinyal kuat bahwa sesungguhnya ada yang lebih penting dari kenikmatan dunia yang fana ini, yakni kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Artinya Sya'ban merekam sejarah penting diresmikannya kemuliaan Ramadan dengan difardukannya puasa bagi kaum mukminin selama sebulan penuh. Sya'ban menjadi tonggak menyambut bulan suci sebagai anugerah besar dari Allah yang melipat gandakan pahala segala amal kebaikan di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang ketiga bukti kemuliaan bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 dalam surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kaum muslimin sekalian, saat menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran dengan mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basti mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa bulan Sya'ban yang bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Saudaraku sekalian yang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kiblat menjadi simbol tauhid karena seluruh umat Islam menghadap pada satu tujuan. Beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram juga menegaskan bahwa Allah tak terikat dengan waktu dan tempat. Hal ini ditunjukkan dengan sejarah perubahan ketetapan kiblat yang tidak mutlak dalam satu arah saja. Umat Islam tidak sedang menyembah Ka'bah ataupun Masjidil Aqsa, melainkan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa. Al-Fakir mengajak kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah melalui berbagai ritual, zikir dan amal kebaikan yang lainnya.
lebih-lebih di bulan mulia ini. Wallahu a'lamu bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika al-muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhzul man khazalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba' wal zalazila wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sa'iril buldanil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullah